Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara dalam lumpur akan muncul di desa jika guru pendidikan agama baligu ani walau ayah, sampaikan dariku walau satu ayat. Saya Siti Masita, guru pendidikan agama Islam dan tulis baca tahfiz Al-Quran yang mengabdi di SMP Negeri 9 di Desa Rantau Jaya, Kecamatan Rantau Rasau, Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Di alur perjalanan dari kota Kabupaten Tanjung Jabung Timur ke Kecamatan Rantau Rasau menempuh jarak kurang lebih 40 km selama 2 jam perjalanan. Jalan yang masih banyak yang belum beraspal, berlubang dan bergelombang cukup sulit untuk dilewati. Desa Rantau Jaya adalah desa proyek transmigrasi yang berdiri tahun 1967. Dulu awalnya hutan belantara dan sekarang menjadi desa lintas ke Kecamatan Lipa Panjang dan ke Kecamatan Sado. Penduduk desa Rantau Jaya rata-rata bersekolah ke sekolah saya dan telah banyak murid-murid saya yang sukses di luar sana. Saya di desa Rantau Jaya ini mengajak bermimpi murid-murid saya untuk menjadi harmoni pelita di masa depan. Daerah yang pernah dikunjungi oleh Bapak Presiden Indonesia kedua, yaitu Bapak Soeharto. Merangkai sejarah lewat belajar pendidikan agama Islam dan tulis baca tahfiz Al-Quran adalah karena dalam belajar agama yang dibahas tentang Al-Quran, hadis, akidah, akhlak, fikih, dan sejarah Islam. Masih banyak murid-murid yang belum bisa membaca, menulis, bahkan menghafal Al-Quran. Saya bawa mimpi saya ke semua murid saya agar menjadi harmoni literasi yang nyata. Inilah dedikasi dan perjuangan saya yang saya sampaikan lewat cerita. Saya mengabdikan diri di sekolah ini pada tahun 1999 dengan segala fasilitas yang sangat minim dan kelas yang sempit jika hujan sebentar saja banjir karena lokasi sekolah bekas persawahan. Saya selain mengajar pendidikan agama Islam juga mengajar Iqra. Perlombaan yang sering saya ikuti adalah ceramah, pidato, cerita Islami, tilawah, terjemah lasfiyah, hafalan juz 30, kaligrafi, dan hadroh. Saya juga pembina pramuka, dan saya juga pembina ekstrakurikuler seni budaya bidang motif batik, tari, dan musik tradisional. Apakah sulit? Jawabannya sangat sulit. Tapi saya ingin murid saya mau dan mampu setidaknya sampai ke level kabupaten atau provinsi. Dan hal itu dengan kesulitan-kesulitan dan hambatan-hambatan yang ada baik di sekolah maupun di lingkungan bisa saya lewati bersama murid-murid saya yang memang mau melakukannya. Saya tetap membawa murid di kelas menulis, membaca, menghafal juz 30 dan mengamalkan praktek bacaan mengajinya dalam ibadah sholat. Hal ini saya lakukan di sela-sela pembelajaran pendidikan agama Islam 20 menit. Begitupun dengan bidang yang lainnya yang saya bina. Murid-murid selalu mendapatkan juara di tingkat kabupaten dalam bidang tilawah, terjemah lasfiyah, LCC Al-Quran, ceramah, pidato, cerita Islami, hadroh, menari, kemudian kaligrafi. Sedangkan membuat motif batik dan musik tradisional, murid-muridku bersaing sampai ke tingkat provinsi. Waktu pun berubah, kurikulum berubah. Apakah saya takut, resah, atau gelisah? Tidak. Rutinitas saya sebagai guru pendidikan agama Islam tetap pada pandangan pertama saya, yaitu sampaikan dariku kata Nabi walaupun satu ayat. Setelah 20 tahun mengajar, kegiatan guru diuji dengan datangnya COVID-19. COVID-19 menghentikan langkah murid-murid kita semua ke sekolah. Dayung sepeda dari motor murid spontan sepi. Kegiatan belajar terhenti, manusia seperti zombie. Apakah saya takut? Patah semangat? Tidak. Saya bersama guru pendidikan agama Islam melalui musyawarah guru menghadap pelajaran bangkit dan berkumpul bersama. Masa 20 tahun saya mengajar akan dikalahkan oleh COVID-19? Oh tidak. Saya bergerak untuk murid saya. Saya mulai menelpon, WA, dan video call bersama murid-murid saya.
Walaupun kendalanya di desa, jaringan internet yang sulit, sinyal hilang timbul, lalu tenggelam. Saya tetap mengajak belajar mereka lewat media HP. Walaupun begitu, hafalan murid-murid saya malah bertambah baik. Dalam COVID pun, saya tetap membina murid-murid lomba musik tradisional yang bernapaskan sejarah Islam lewat video online. Tetap juara 1 Kabupaten Tanjung Jabung Timur di tahun 2019 dan 2020 dan harapan 1 tingkat provinsi. Lomba ini sampai sekarang masih murid-muridku ikuti dan selalu mendapatkan juara. Di tahun 2020, Bapak Bupati Tanjung Jabung Timur mengeluarkan peraturan daerah nomor 8 tahun 2020 tentang pemberantasan buta aksara Al-Quran di sekolah. Saya sangat senang sekali menyambut hangat peraturan daerah Bapak Bupati Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Selanjutnya, bantuan buku tulis baca tahfiz Al-Quran hadir ke sekolah kami. Sesuai tingkat kelas untuk diajarkan 2 jam mulok. Di antaranya, tingkat 1 kelas 7 surat Al-Fatihah sampai dengan Asy-Syamsi, tingkat 2 kelas 8 surah Al-Balad sampai dengan Al-Insyiqaq, dan tingkat 3 kelas 9 surah Al-Mutaffifin sampai dengan surah An-Naba. Selanjutnya saya pun merancang wisuda tahfiz di hafalan juz 30 tersebut. Murid-murid yang mampu hafal sesuai tingkatan saya mulai tahun 2022. Walaupun belum sepenuhnya, murid-murid mampu hafal semua tingkatan. Murid-murid semakin sulit karena terhalang dengan buku kecilnya yaitu HP. Tapi tetap saya perjuangkan murid-murid saya yang hafal Al-Quran. Alhamdulillah, insya Allah di tahun 2026 ini nanti wisuda tahfiz juz 30 di SMP Negeri 9 Tanjung Jabung Timur berjalan kali kelima dilaksanakan. Pelaksanaannya saat perpisahan kelas 9. Semua berkah dukungan kepala sekolah, majelis guru, dan seluruh warga sekolah. Saya pun di samping mengajar, mengembangkan pengetahuan saya melalui lomba-lomba untuk pengembangan diri saya. Lomba yang saya ikuti di Dinas Pendidikan, kemudian di Kementerian Agama, juga di kegiatan-kegiatan yang ada di desa dan kecamatan saya maupun di kabupaten. Saya pernah juara 2 lomba di Dinas Pendidikan dalam lomba inovatif dan dedikatif masa COVID tahun 2021. Mendapatkan juara 2. Kemudian saya juga pernah lomba di Kementerian Agama 3 kali berturut-turut menjuarai 1, 2, dan 3 guru prestasi dan teladan di Kementerian Agama Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Lalu di tahun 2025, saat ulang tahun Kementerian Agama Kabupaten Tanjung Jabung Timur, saya mendapat anugerah dan apresiasi guru prestasi dan dedikatifnya sebagai guru pendidikan agama Islam, pelopor penguatan literasi Al-Quran di sekolah. Inilah sebagian cerita panjang saya selama mengabdi 27 tahun di SMP Negeri 9 Tanjung Jabung Timur. Ini belum seberapa. Pembelajaran harmoni literasi yang saya dasari dari mata pelajaran pendidikan agama Islam dan tulis baca tahfiz Al-Quran sudah mengakar di hati murid-murid saya. Setiap tahun menjadi bagian cerita terindah di sudut suara hati saya di negeri perantauan ini. Bak kata Mutiara, satu ayat yang kusampaikan ke murid akan menjadi mahkota saya di surga nanti. Satu ayat yang dibaca murid akan menjadi cahaya bagi desanya. Sampai hari ini saya masih mengajar di SMP Negeri 9 Tanjung Jabung Timur dan selalu tetap berkarya dan merangkai harmoni literasi tanpa lelah. Berusaha memunculkan mutiara-mutiara yang tertutup pelepah pohon sawit di desa Rantau Jaya agar mereka menjadi generasi gadget yang mampu mandiri untuk negerinya. Amin ya Rabbal Alamin. Sekian dari saya, salam bahagia semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Siti Masita berdedikasi dalam kemajuan murid-murid di SMP Negeri 9 Tanjung Jabung Timur, terutama di mata pelajaran PAI dan TBTQ. Terima kasih Ibu. Saya suka belajar dengan Ibu Siti Masita karena Ibu sangat bersemangat memberi motivasi kami dalam belajar. Terima kasih Ibu.